sahabat Koridor.tv, Geraha Jurnalis dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, saya dan tim mendapat undangan khusus nih dari Pak Thomas Go. Beliau ini profesional di industri properti, udah malah melintang kemana-mana nih. Posisi sekarang ini beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi dan Penanaman Modal REDKI. Di REDKI. Iya, luar biasa. Kita ingin tahu banyak nih. Tapi sebelum yang berat-berat, Pak. Ya. Ini kelihatan kita kan sambil ngopi. Iya, Pak, sambil ngopi. Ini kafenya Pak Thomas. Iya. Baru berdiri 1 November. bulan. Jadi anak saya nih yang mengelola, Pak. Anak yang pertama dan yang keempat. Iya. Kenapa kepikiran nih? Apa ikut lihat kuliner lagi bagus gitu? Iya, karena mereka hobi, Pak. Hobi. Anak itu hobi untuk food, F&B, mereka senang. Iya. Dan juga setelah kita melihat bahwa demografi Indonesia kan banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan senangnya tuh nongkrong di kafe. Mereka ngerjain tugas di kafe. Oleh sebab itu kita pikir mungkin kafe ini bisa menjawab kebutuhan mereka di daerah Tangerang di sini. Karena kan kafe masih belum terlalu banyak. Gitu. Tapi kenapa pilih di Kota Modern? Karena dekat rumah. Oh, betul di sini. Pak Thomas tinggal di Kota Modern ya. Dan juga memang di sini di kafe ini lokasi strategis, Pak. Kan tolnya gampang sekali. Bisa tol ke bandara. Tol tadi udah saya bikin telat ya. Iya, bisa ke bandara, bisa ke Kebun Jeruk, bisa ke Merak lewat sini kan cepet. Oke. Nah, ini menariknya kafenya bisa main biliar. Iya. Dan kafe dan biliar. Baru pertama di sini ada kafe dan biliar baru pertama. Kafe dan biliar di Tangerang Modern Land ini baru pertama. Oke. Kalau biliar mungkin sudah ada beberapa, tapi kalau kafe and biliar yang masih belum. Iya. Ini pas dengan namanya Otium. Waktu senggang yang harus digunakan dengan baik. Waktu luang. Sambil ngopi, bisa diskusi pekerjaan, bisnis, ya. Dan kalau udah mulai ini main biliar ya. Iya. Ada berapa itu? Meja? Ada 4 meja. Ada 4 meja. Targetnya siapa, Pak? Targetnya tuh anak-anak muda yang tinggal di daerah Modern Land, kemudian juga di depan ada Universitas Raharja. Kemudian ada kampus dekat sini. Kampus, kemudian sekolah di sini ada sekolah penabur sama Sekolah Harapan Bangsa SHB. Nah, itu anak-anak atau orang tuanya bisa. Pak Thomas bisa main biliar? Bisa juga, Pak. Kita coba nanti ya. Gimana kegiatan Pak Thomas sekarang? Ya, begini, Pak, banyak memberikan training-training dan advisory di BUMN juga. Sekolah? Di ini memberikan in-house training, terutama sebagai advisor di BUMN properti seperti di Wika, di HK, di Adikarya Group. Sebagai pribadi atau dari grup, Pak, bersama bukan kawan. Dari asosiasi gitu, bukan ya? Bukan, dari asosiasi juga ada. Dari asosiasi REDKI sama UI kita bikin Real Estate Executive Program. Itu juga ada untuk Itu pengembang. udah cukup lama itu. Itu cukup lama. Ya itu kira-kira setiap 6 bulan sekali lah kita buat itu. 1 tahun 2 kali. Pak Thomas materi apa di situ? Materi analisa pengembang lahan, kemudian project implementation. Dari mulai awal sampai akhir, kemudian untuk implementasi. Biasa juga seringkali untuk highest and best use. And best use serta pemasaran. Itu lebih ke sebelum pengembangan ya? Iya, sebelum dan pada saat pengembangan. Pada saat pengembangan. Sekarang di mana yang lagi di training? Minggu depan kasih ke PP. Kalau minggu lalu kan baru HK, Wika, dan Adikarya. Gitu. Pak Thomas udah banyak juga kan di banyak perusahaan properti ya. Bisa cerita nggak apa pengalaman yang bikin Pak Thomas itu sampai sekarang bisa juga memberikan materi ya kan? Juga bisa memberikan pengajaran ya. Tentunya saya beruntung ya, puji Tuhan, karena memang di beberapa developer. Nah, kalau developer saya pernah juga di Jaya Real Property. JRP saya pernah awal karir saya. Ya, waktu dulu Pak Trisna, Pak Trisna Wijaya. Nah, sudah Pak Trisna, kemudian setelah itu saya masuk ke tempatnya Pak Rudianto Haryanto sama Pak Boy Thohir, Pak Teddy Rahmat. Mereka ada mengembangkan perumahan lah
kira-kira ada yang 2 hektar, ada yang 15 hektar di daerah Cibubur. Kemudian Permata Cimanggis itu 30 hektar menjadi 27 hektar menjadi 60 hektar saat ini. Nah itu yang saya kembangkan dari awal Pak. Jadi awal dari masif tanah sampai dengan sudah pembangunan, dari penjualannya biasa-biasa sampai penjualannya paling top lah pada saat itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2006, 2007, 2008. Nah, landed ya? Itu landed. Landed house. Pada saat itu juga lumayan bagus. Harga berapa? Kalau dulu harganya masih 278 jutaan. Komersil tuh? Iya, 278 juta sampai dengan 700 juta. Ya. Dan cukup laku sekali. Kayak Permata Keranggan itu dalam waktu 8 bulan habis 250 unit. Berapa unit? 200 unit. 200 unit ya, habis. Cibubur Residence itu 450 unit ya. Itu dalam waktu 1,5 tahun habis juga. Gitu. Cibubur Residence. Dan kita pada saat itu menguasai harga di Cibubur. Price leader, market leader, price leader. Maksudnya gitu. Harganya lebih premium pada saat itu. Tertinggi. Kenapa bisa laku? Karena satu posisi lokasi, kedua kita dengan desain yang lebih bagus. Pesaing waktu itu banyak. Pesaing pada saat itu yang paling utama hanya Ciputra. Ciputra. Seniornya. Hanya Ciputra. Oke. Tapi kita memang posisinya bagus dan kita selain posisi yang bagus tentunya kita konsep pengembangan yang cukup bagus dan kita menjanjikan serah terima yang cepat Pak. Kalau orang misalnya 2 tahun kita 18 bulan. Nah itu rupanya menyebabkan terjadinya permintaan yang cukup besar. Tapi kan pasti karena strategi dari perusahaan juga ya. Nah waktu itu Pak Thomas apa yang dilakukan? Nah strateginya kita kalau untuk pemasaran pada saat dulu kan konvensional Pak. Iya. Kita melakukan banyak open table dan kita zaman dulu saya udah melakukan broadcasting Pak. Dari SMS, dari email. Nah itu broadcasting itu kena ke banyak orang. Waktu itu belum semasif sekarang. Dulu belum semasif sekarang, tapi pada saat itu sudah permintaan rumah sudah mulai banyak di daerah-daerah Jatiwarna, kemudian di Jati Sampurna, di daerah Cibubur udah banyak. Gitu. Alternatif kan di Jakarta sudah cukup tinggi harganya pada saat itu. Gitu. Dan Cibubur memang waktu itu lagi mulai berkembang ya. Jalan dibuka sana. Setelah dari Cibubur Pak Thomas? Saya masuk grup Lipo. Masuk ke Lipo? Di grup Lipo tuh saya banyak belajar lah mengenai high rise building sama mall. Saya menanganin mall Depok Town Square. Depok, itu dari mall yang nomor paling buntut menjadi salah satu yang terbaik pada saat itu. Di Lipo pegang apa? Saya menangani mall sebelumnya apartemen. Parkview, tapi apartemen itu nggak jadi dibangun pada saat itu karena ada krisis Eropa. Tapi saya hanya pendahuluan. Parkview di atas Depok Town Square. Iya. Bukan di belakangnya? Bukan di atasnya. Di atasnya. Karena kan di belakangnya ada hotel kan? Enggak, apartemen. Oke. Jadi sempat jualan? Pada saat itu belum. Pada saat saya belum. Saya hanya konsep aja. Setelah saya keluar, saya punya staff yang melanjutkan. Jadi hanya kelola mall. Kelola mall dan komersial. Jadi akhirnya saya karena banyak penjualan, banyak bisa jadi maju Depok Town Square. Saya masukin computer center. Akhirnya saya menjadi general manager untuk seluruh mall. Untuk mall yang strata mall. Khususnya yang dikembangin Lipo. Ya, yang dikembangkan Lipo. Ada mall WTC Matahari, Metropolis Town Square, Bella Nova, ya Palembang Square dan juga di Depok Town Square sendiri tentunya. Nah itu cukup maju pada saat itu karena kan nggak mudah Pak. Mallnya Trade Center itu sudah terjual 60%. Sisanya kita mau jual nggak gampang. Jadi kita harus hidupkan dulu. Jadi kita harus sewakan, kita ajak komunitas, saya bikin computer center. Setelah komunitas masuk, mereka sewa lama-lama, mereka beli, Pak. Nah itu konsep-konsep saya mesti ada traffic builder, masukin MAP dan sebagainya. Lebih ke penjualan atau pengelolaan itu tuh? Pada saat itu saya adalah pemasaran, Pak. Menjual dan menyewakan. Gitu. Karena memang belum terisi semua ya. Oke. Nah, dari mana pengalamannya? Pak Thomas kan bukan mall sebelumnya. Sebelumnya bukan mall. Saya belajar sendiri, Pak. Belajar sendiri. Karena nggak ada ilmu mall ya. Ilmu nggak ada. Tapi saya belajar sendiri dengan ketekunan. Saya bikin pada saat awal di Depok Town Square, saya membuat pameran komputer. Di mana pameran komputer tersebut menyertakan ada tenan dari luar dan tenan-tenan di lingkungan Depok Town Square. Sudah ada yang jual komputer. Dan juga
setelah itu ternyata asosiasi pengusaha komputer melihat bahwa di Depok ini penjualan lebih bagus dibandingkan Bekasi Cyberpark. Yang di Bekasi Barat yang khusus komputer. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong masuk. Nah, kebetulan pada saat itu juga Pak, saya memang ada kenalan sama master dealer. Jadi master dealer ini mendukung kita. Jadi ada yang menangani master dealer, ada yang menangani untuk HP, ada untuk Acer. Jadi karena itu maka harga bisa bersaing. Jadi orang pada berbondong-bondong pada saat pameran penuh terus, penjualannya meledak. Jadi saya bisa melakukan pameran tuh setahun bisa sampai 4 kali pameran komputer. Nah, akibatnya setelah ramai mereka mulai menyewa kios-kios di Depok Town Square di lantai atas. Setelah menyewa mulai membeli. Nah, itu jadi banyak. Jadi ramai di situ, Pak. Karena kan di situ kan ada kampus ya. Ada UI ya. Nah, tentunya mereka tuh kalau beli nggak usah harus ke Jakarta. Seperti itu. Cocok ya pas dengan konsep itu ya. Iya. Dan saya masukin juga MAP untuk. Jadi nggak mudah Pak, ada area-area yang sudah milik orang harus saya pindahin. Orang itu saya pindahin ke depan ke unit kita, unit dia kita gabungin, saya sewakan ke spot warehouse. Jadi ada traffic Pak. Kalau mau itu paling penting traffic kan. Nah kita cari tenan-tenan yang bagus supaya trafficnya bagus. Nah setelah trafficnya bagus tentunya orang mulai mau sewa, itu bayar. Kelasnya menengah? Kelasnya menengah ke bawah. Pada saat itu menengah ke bawah. Tapi ya menengah lah. Kalau dibanding yang lain dia nggak menengah ke bawah sekali, cuma menengah lah. Ini menarik nih pengalamannya Pak Thomas. Itu kan mall itu, apalagi menengah bawah ya. Antara mencari yang penyewa tenan dengan meramaikan mall itu masalah yang beda tuh. Ya. Jadi untuk begini Pak. Gimana caranya? Supaya tenan itu betah, misalnya tenan F&B tentunya dia harus ada traffic. Betul. Mall itu makanannya traffic Pak. Seperti makhluk hidup kan organisme, dia perlu ada traffic. Nah, supaya ada traffic kita harus bikin kegiatan. Saya dulu ada band-band terkenal, ada band namanya Kuburan dan sebagainya. Kita nggak cas dia, tapi dia itu setiap hari Sabtu sebulan sekali saya ada traffic, jadi bisa tiba-tiba 85.000 pengunjung, biasanya itu kan 15.000. Nah itu kita gunakan itu untuk datang. Nah begitu banyak trafficnya, banyak yang makan kan happy kan, yang jual makanan kan. Ya nggak semuanya happy, tapi jual makanan pasti happy. Nah setelah itu baru hari-hari biasa kita bikin yang namanya Pak thematic exhibition. Jadi pada saat mereka musim habis anak sekolah ada thematic exhibition, yaitu jual tas segala macam. Pada saat mau liburan, kita bikin travel. Temanya travel untuk pamerannya. Nah, pada saat butuh kerja awal tahun, ada pameran juga untuk orang lowongan kerja. Nah, jadi pada saat Christmas kita jual barang-barang Christmas. Pada saat Lebaran barang-barang untuk Lebaran. Jadi kita ada tematiknya. Jadi itu harus dipikirin setahun ke depan. Mungkin banyak orang nggak mikir setahun ke depan, tapi saya sebelum itu saya udah pikirkan setahun ke depan, setiap bulan itu temanya apa. Nah, saya udah undang semua IO, mereka tema. Awalnya mereka nggak masuk dengan harga yang bagus, lama-lama harganya tinggi. Bisa disewakan ke mereka dengan cukup tinggi gitu. Kalau Pak Thomas, traffic dengan tenan duluan mana nih? Traffic dan tenan harus dua-duanya ada. Harus bersamaan. Jadi begini Pak. Jumlah orang yang datang sebenarnya selain ada kegiatan, tetapi adalah jumlahnya itu sama dengan jumlah orang yang datang ke tenan-tenan. Itu dijumlahin. Selain orang yang hanya lihat-lihat aja. Itu jadi tenan itu penting. Kalau tenan simiknya nggak bagus, mereka datang ke sana nggak balik lagi. Iya, ini menarik nih Pak. Karena kalau kita lihat sekarang kan banyak mall-mall yang hidup enggak, tapi tutup juga belum. Ya gimana Pak Thomas melihat? Jadi saya lihat beberapa mall Pak. Mall itu size-nya mesti benar. Jadi jangan terlalu besar juga. Nah, mall itu kan ada catchment area. Catchment areanya misalnya dia katakanlah mall itu di Alam Sutra. Catchment area dia di mana sih? Ya berarti Alam Sutra, Gading Serpong dan sekitarnya, paling jarak 5 km. Nah, tapi mall ini orang datang ke sana dia adalah harus memiliki experience. Kalau dia datang ke sana tidak merasakan mall itu experience-nya bagus, yang jualnya makanannya biasa-biasa aja, orang nggak datang. Jadi pertama kali orang datang itu dia harus punya tujuan. Jadi mall itu jadi destination nggak? Contoh Mall Alam Sutra sekarang dia ada Ion. Ion itu menjadi destination. Kemudian di situ dia juga ada gereja GPCC yang ramein di Gandaria. Orang juga datang hari Minggu, jadi rame. Nah begitu ada traffic, otomatis
yang jualan juga semangat, sehingga kita bisa pilih tenan, Pak. Kalau nggak, kita nggak bisa pilih tenan, karena tenan yang milih kita. Tapi begitu traffic bagus, pasti tenan masuk. Nah, begitu tenan masuk, kita harus kerjasama sama dia. Gimana caranya supaya dia ramai? Misalnya daerah-daerah tempat dia tuh nggak bagus, area-area dia bukan area prime. Nah, kita mau nggak mau kita bantu dia, kita promosikan melalui majalah, kita melalui sosmed, supaya dia juga ramai. Prinsipnya mereka harus untung, Pak, satu. Terus yang kedua, sebagai pengelola developer, kita juga bisa kerjasama. Kalau perlu beli saham daripada tenan-tenan itu juga. Misalnya tenan yang untuk jual makanan, nah itu bisa beli sahamnya juga. Maksudnya beli saham? Beli saham dia untuk dia sebagai restoran, jadi berkembang, jadi developer itu. Jadi kalau kita mau main ini kan kita developer. Besar dong modalnya kalau harus saham dibeli? Iya, tidak juga, Pak. Karena kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang baru bagus, punya prospek bagus, tetapi belum terkenal. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ini lazim dilakukan? Beberapa dilakukan di luar negeri. Di sini juga ada beberapa kawan-kawan juga seperti itu. Nah, saya balik lagi pertanyaan. Ini kenapa Thomas cerita tentang banyak mall? Pak Thomas belajar dari mana tentang mall? Mall itu pertama kan memang saya menangani yang namanya di Lipo kan kita ada mall-mall. Karena nggak ada sekolahannya loh. Nggak ada sekolah, jadi dari trade center gitu kan, Pak. Dan kemudian ada banyak beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenan. Nah, saya kerjasama sama kawan saya dulu juga GM Lipo. Dia buka usaha untuk konsultan mall. Jadi bersama dia kita konsultan mall. Yang dan dulu apa namanya? Ya, gitu, ada konsultan mall. Jadi kalau mall ini pada prinsipnya kita mall kalau di tempat saya dulu, Pak, ya, sebagian kawan-kawan saya itu merupakan orang-orang GM dari retail, Pak. Contoh dari Advance, dari Samsonite. Kenapa? Karena mereka bisa mengetahui bahwa nilai sewanya ini yang pantas sekian, Pak. Jadi orang retail, Pak. Mall itu harus orang retail, Pak. Nggak bisa sembarangan. Iya kan? Orang retail, penanganannya harus khusus gitu kan. Jadi kita tahu nih, misalnya kita pada saat area casual leasing, itu kan mau disewakan kan harganya bisa tinggi. Area-area casual leasing. Nah, mereka kursi pijet misalnya, kemudian alat-alat pijet itu kan tinggi, jadi kita bisa kasih dia harganya tinggi, seperti itu. Dan selain kita dapatkan tenancy mix yang bagus untuk F&B gitu. Oke. Pak Thomas, ada nggak perbedaan cara mengelola ya trade center yang memang udah dijual ya dengan mall yang memang beda, Pak. Dimiliki Trade sendiri. center tuh jauh lebih sulit dibandingkan mall. Trade mall yang saya tanganin trade mall itu karena mereka kan sudah beli. Terserah dia, mereka mau jual, mereka mau buka mau enggak. Itu susah. Kita harus push mereka supaya buka. Tetapi kalau kita mall ini kalau nggak bagus bisa kita keluarin. Nah, jadi kita harus mix, Pak. Ada nggak yang bagus gabungan trade center dan mall? Ada. Pakuwon di Surabaya, Pakuwon Trade Center, ada sama Mall Pakuwonnya yang di Surabaya Barat, itu bagus sekali. Iya, jadi mall dan trade centernya satu lokasi. Satu lokasi. Tetap tenannya itu tidak saling memakan. Mereka saling mau butuh komputer ya datang ke Pakuwon Trade Center. Dua-duanya hidup di situ, di Barat itu. Dan mallnya juga luar biasa hidup. Nah, jadi memang menurut saya mall ini penting. Mall ini juga harus ada yang namanya tenan. Selain itu ada traffic. Traffic itu bukan hanya di luar aja. Bisa juga kalau kita punya apartemen, Pak. Penghuni apartemen dia datang ke mall, Pak. Penghuni hotel mall. Jadi yang kita punya mall itu harus mix use. Ada hotelnya, ada apartemennya. Sehingga apa? Sehingga terdapat suatu bisa saling melengkapi untuk kebutuhan orang-orang yang mereka tinggal di apartemen, mereka tinggal turun ke mall. Nah, mall mendapatkan traffic seperti itu. Demikian juga yang tinggal di apartemen itu merasa senang karena ada mall. Nah, penjualan bagus. Bapak perhatikan, Pak, rata-rata apartemen yang bergabung dengan mall itu lebih maju dibandingkan stand alone apartemen. Yang ada mall lebih maju. Ada mall. GM Brand dan My Home, andalanku dalam konsumsi.